dulu berbicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya. Pemirsa, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli terus melontarkan pernyataan keras terkait berbagai program dan kebijakan pemerintah, mulai dari soal rencana pembatalan pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia hingga rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Rizal bahkan secara terbuka menantang Wakil Presiden Yusuf Kala untuk melakukan debat publik terkait masalah ini. Mengapa seorang Rizal Ramli terus mengkritisi kebijakan pemerintah secara terbuka? Apakah kegaduhan yang ditimbulkan dari saling lontar pernyataan sesama anggota kabinet justru menjadi fungsi kontrol atau malah kontraproduktif terhadap jalannya pemerintahan? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio peneliti senior CSIS J. Kristiadi dan juga anggota relawan Jokowi Fajrul Rahman. Selamat sore Mas Fajrul, selamat sore Mas Kris. Halo, selamat sore. Iya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai masalah ini, ada pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang menegur Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait pernyataannya yang menginginkan pembatalan pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia dan juga mengenai proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Wakil Presiden meminta Rizal Ramli untuk berhati-hati dalam mengeluarkan komentar tanpa pemahaman yang kuat, apalagi sampai mengajak Wakil Presiden untuk debat di hadapan publik. Rizal Ramli sebagai menteri harus pelajari dulu baru komentar. Memang nanti masuk akal lah, karena itulah menteri harus banyak akalnya. Nah, kalau yang kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 pun bisa dibuat, tapi kita 35.000. Itu kebutuhan. Semuanya menteri harus paham dulu berbicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya. Nah, itu sudah ditegur oleh Presiden. Masa wapres debat dengan Menko-nya? Tinggal kita panggil aja Menko-nya, jelasin. Lah itu kan tidak etis juga itu. Tentu kan tak usah kita hiraukan yang gitu-gituan lah. Jadi sudah dipanggil ya Pak? Sudah dipanggil, akan dipanggil ya Pak? Iya, nanti kita panggil. Pak, cara menertibkan kasus yang semacam ini bagaimana Pak? Ditegur dong. Dari presidennya atau dari Wapres? Oh, dua-duanya Presiden sudah tegur. Bapak Bukan hanya itu, ngajar. Sampai itu ngajar bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana mempunyai pikiran yang baik. Iya, pemirsa, kita langsung tanyakan apa pendapat dari dua narasumber yang telah hadir di studio kami. Saya ke Mas Kris terlebih dahulu. Kalau dari sisi komunikasi politik, bagaimana Anda membaca apa yang terjadi? Ini baru 1 minggu. Hari ini hari Rabu, baru Rabu minggu lalu dilantik sebagai menteri baru, tapi sudah ada 3 pernyataan selain Airbus dan masalah 35.000 megawatt, ada juga masalah kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikomentari. Terus kalau dari komunikasi politik pasti sangat buruk ini ya. Buruk bagi image pemerintahan Pak Jokowi di mata publik. Tapi publik memang merasa menebak-nebak ya, berspekulasi tentu. Oke. Sebab Pak Mas Rizal Ramli itu bukan orang bodoh, ya kan. Memang bicaranya lugas dan tegas dan saya kira dia ada unsur petarungnya juga dia ini. Oke, kalau tebak-tebakannya berarti ada berapa tebakan nih kira-kira Mas Kris? Saya tidak menebak-nebak tapi berspekulasi aja. Karena begini, tidak mungkin seorang Rizal Ramli dengan tingkat kepintaran dan pengalaman itu berani melawan secara terbuka wakil presiden. Tidak masuk akal saya. Kecuali itu memang ada kekuatan dan kepentingan di balik Pak Rizal Ramli sehingga dia memang menyampaikan sesuatu yang bagi saya sangat mengejutkan. Terus ini menurut saya hanya limpahan dari pertarungan kepentingan orang-orang di sekitar Pak Jokowi menurut saya. Oke, jadi ada kekuatan yang lebih besar berada di balik Rizal Ramli untuk meminta dia sebagai corong begitu mungkin Mas. Bukan Kris? sebagai corong tapi sebagai mungkin rasa jengkel atau rasa pertarungan mungkin juga mengakibatkan berbagai macam hal yang kemudian juga eksesnya bisa seperti ini. Oleh karena itu menurut saya yang tentu ada yang dibenahi adalah komunikasi politiknya, tapi yang lebih dibenahi daripada itu mereka masing-masing yang di sekitar Jokowi ini kembali kepada kitanya juga. Yang merasa wapres ya wapres untuk rakyat, menteri untuk rakyat. Jangan bilang untuk rakyat, tapi di belakang itu ada berbagai macam pertarungan kepentingan dirinya sendiri ya terhadap
yang melawan kepentingan publik. Saya kira begitu. Oke, kalau Anda melihat ada kepentingan yang lebih besar, menurut Anda ini seizin Pak Jokowi atau tidak, Mas Kris? Saya kira begini, izin itu kalau dalam kultur Jawa tidak minta izin, baca sasmito isyarat. Isyaratnya seperti apa nih? Kencang juga gini bang ya, isyaratnya itu radarnya dibaca kencang. Nah, mungkin lalu kemudian muncul ekspresi-ekspresi yang menjadi overdosis juga kalau begitu. Tapi bagi saya ini, bagi yang harus dikembalikan sekarang ini, komunikasi publik diperbaiki. Tapi yang dikembalikan adalah bahwa mereka menyadari, mereka duduk di situ itu karena rakyat mengharapkan banyak. Duduk di situ karena dipercaya Jokowi yang sudah dipilih oleh rakyat, yang rakyat berharap banyak terhadap Pak Jokowi ini sebetulnya. Oke, baik. Saya geser ke Mas Fajrul. Ya. Mas Fajrul yang dari awal mengikuti bagaimana perjuangan atau perjalanan Pak Jokowi sampai akhirnya sekarang duduk benar di kursi presiden. Anda melihat apa yang terjadi hari ini memang di dalam kendali Jokowi atau ini sesuatu yang off-tune melenceng dari apa yang direncanakan atau seperti apa, Mas Fajrul? Saya kan jadi jurkam substansi ya ke Sulawesi, Papua, Kalimantan, kemudian ke media. Kami berpegang kan pada buku kami ya, yang waktu itu menjadi bahan untuk kampanye. Buku kecil sih sebenarnya itu, Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri Berkepribadian, Visi Misi dan Program Aksi. Ada di program prioritas ke-7 itu memang kita nyatakan bahwa kami akan berprioritas pada pembangunan pembangkit listrik yang terutama bersumber dari gas, batu bara, panas bumi, dan tenaga air untuk meningkatkan produksi listrik dalam negeri guna melayani kebutuhan rumah tangga dan industri. Memang tidak disebutkan 35.000-nya, tapi kemudian di dalam kampanye dan di dalam debat memang disebutkan 35.000 megawatt itu direncanakan dari tahun 2015 sampai dengan 2024. Dan terus kemudian Pak Jokowi mencanangkan 35.000 watt itu di Pantai Samat pada 4 Januari Maret. Jadi kan ini sudah menjadi bagian dari kampanye, dijanjikan kepada rakyat. Nah tentu janji adalah hutang kepada rakyat. Waktu itu dihitung memang inilah kebutuhannya dalam 10 tahun. Memang dalam 10 tahun artinya Pak Jokowi akan 2 periode rencananya. Baru bisa selesai. Dan ini bagus sekali kalau misalnya publik pengen melihat yang soal 35.000 watt itu ya. Tinggal membuka di websitenya PLN, itu jelas banget gambarannya segala macam. Pak Rizal Ramli bukan juru kampanyenya Jokowi. Dan juga selama kampanye tidak pernah terlibat dalam urusan mengkampanyekan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia hingga menang. Jadi memang ada tampaknya jarak antara Pak Jokowi yang sudah menang dan berkuasa dengan apa yang diperjuangkan. Jadi kalau ada apa yang terjadi atau kita saksikan hari ini adalah sebuah reshuffle yang kurang matang atau memang komunikasinya memang belum begitu lengkap antara presiden dengan menteri. Tapi ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Jawabannya kita nantikan, pemirsa. Sesaat lagi kami akan kembali.